pagi. Puji Tuhan ya kita dapat bertemu. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat beribadah bersama GKA Kebenaran. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan ya kita dapat bertemu kembali untuk ibadah sekolah minggu secara online. Yuk adik-adik kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sikapnya yang baik walaupun kakak di sini nggak lihat, tapi Tuhan melihat adik-adik semuanya. Yuk kita mau musikan, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta siapa? Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, ada yang ada di rumah? Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sudah lama kita tidak menyanyikan. Kita mau menyanyikan dengan penuh semangat. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Kita pujikan sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih bangkit berdiri, kita masih dalam suasana Natal. Kita mau bersukacita menyambut Natal, kita mau bersukacita menyambut Juru Selamat. Yuk kita menyanyikan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanku. Kita pujikan sekali lagi. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia.
Oke, masih panggil berdiri. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak sih, adik-adik itu sudah berdosa sejak dalam kandungan ibu. Itu artinya kita itu adalah manusia berdosa. Maka dari itu, kita perlu juru selamat untuk bisa menebus setiap dosa kita. Maka dari itu, di hari Natal ini Tuhan Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk apa sih? Untuk menebus setiap dosa kita. Yuk, kita mau menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan dirinya, duduknya yang rapi, duduknya yang sopan. Kita mau pujikan seorang. Cerita dari Ibu Heru. Selamat pagi anak-anakku semua, selamat beribadah bersama GKA Kebenaran dengan anak-anak semua di rumah ya. Kita akan berdoa sebelum belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada anak-anakmu semua untuk beribadah di sekolah minggu walaupun masih online. Tuhan memberkati, menolong, memberi kekuatan, kesehatan, konsentrasi dalam belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang suci yang diam dalam hati anak-anak-Mu membimbing, mengajar anak-anak-Mu semua sehingga mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Anak-anak walaupun masih tetap online, kalian tetap semangat. Lebih-lebih di minggu-minggu ini semua gereja, semua anak Tuhan dengan semangat menantikan akan kelahiran Tuhan Yesus yang diperingati sebagai hari Natal. Anak-anak pastinya senang, mengharap kehadiran, mengharap akan datangnya Sang Juru Selamat. Anak-anakku semua, datangnya Sang Juru Selamat sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang 2 minggu yang lalu, Nabi Daniel, sekarang Bu Heru akan memberitahukan kepada anak-anak. Siapa lagi yang akan menubuatkan? Banyak nabi. Tetapi saat ini yang akan menubuatkan adalah Nabi Yesaya. Ya, siapa? Nabi Yesaya. Bagaimana atau apa isi tentang nubuat Nabi Yesaya? Mari kita buka di dalam Alkitab anak-anak, di dalam Yesaya 9.
Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat yang kelima. Ayat kelima, ayo kita buka Yesaya 9 ayat kelima. Ya, anak-anak mencari, Bu Heru di sini akan membacakan dalam isi kitab Yesaya 9 ayat 5. Demikian anak-anak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di baunya, ya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, namanya disebutkan orang apa? Allah yang ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal selamanya anak-anak, dan Raja damai. Nah, itulah anak-anak isi nubuat dari kitab Yesaya 9 ayat yang kelima. Nubuat perkataan Nabi Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus datang lahir ke dunia. Nah, lama banget ya Bu Heru? Iya, 700 tahun. Nah, anak-anak dan Bu Heru jaraknya berapa? Jaraknya 50 tahun misalnya. Buat jauh sekali. Tapi lebih panjang lagi waktunya Nabi Yesaya dan apa yang dikatakan Nabi Yesaya, nubuatkan Nabi Yesaya digenapi. Nah, anak-anak, putra telah lahir, diberikan kepada kita, anak-anak dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Namanya disebutkan, ya, yaitu sebagai penasehat ajaib. Nah, anak-anak, kalau kita salah, kalau kita keliru dalam berkata, berbuat, berlaku, kadang dinasehati oleh, kalau di sekolah bapak ibu guru, kalau di rumah orang tua, ayah ibu atau kakak atau yang lebih tua menasehati anak-anak semua. Ya, itu penasehat, itu di rumah. Sekarang yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu penasehat ajaib. Loh, Bu Heru, kok dikatakan ajaib itu bagaimana ya Bu Heru? Ya, ajaib itu lain daripada yang lain ya anak-anak. Tidak ada yang menyamai. Atau dikatakan bisa lebih hebat, lebih baik, lebih indah, atau lebih segalanya. Dikatakan ajaib. Kenapa kelahirannya disebut ajaib? Ya, karena lahir dari seorang perawan, Maria. Anak-anak, perawan itu belum punya teman, sisian, suami. Jadi masih gadis. Loh, kok bisa Bu Heru? Belum punya suami kok melahirkan. Nah, itulah dikatakan keajaiban. Maria mengandung bukan karena suami. Maria mengandung bukan karena Yusuf. Maria mengandung bukan karena pasangannya. Keajaibannya, Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Nah, itulah yang dikatakan ajaib. Setelah lahir anak-anak, wah bayi. Loh kok manusia Bu katanya ajaib? Iya, manusia ya sejati tanpa dosa anak-anak. Nah, kalau kita lahir manusia sejak dalam kandungan itu sudah berdosa.
Tetapi Yesus lahir manusia sejati itu tanpa dosa dan lahir di kandang domba. Wah, di kandang domba. Jijik ya Bu? Iya, karena orang miskin di sana tidak ada tempat, lahir di kandang domba. Lain dengan anak-anak semua di kota Nusukan, Solo, ini khususnya Solo Utara, lahir di kandang sapi. Ya, tapi itu namanya rumah sakit. Mungkin dulu kandang sapi ya anak-anak. Ini Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Anak tukang kayu. Nah, anak-anakku semua, walaupun lahir di kandang domba, walaupun anak orang tidak punya, walaupun dia anak tukang kayu, tetapi setelah dewasa nanti ajarannya luar biasa, pandai luar biasa, bukan hanya pandai, berkuasa anak-anak. Sampai-sampai guru besar yang namanya Nikodemus, guru besar agama Yahudi, mengakui bahwa Yesus itu adalah penasehat ajaib dunia. Penasehat ajaib dunia loh anak-anak. Nikodemus guru besar. Ya, kalau kamu tahu guru besar Rasul Paulus bernama siapa? Gamaliel. Ini Nikodemus guru besar mengakui bahwa ajaran Yesus itu ajaib. Nah, dan ajarannya itu ajaib bagi seluruh dunia. Hebat ya anak-anak. Itulah keajaiban menjadi penasehat ajaib. Ajarannya itu dijadikan penasehat bagi semua orang, termasuk guru besar pun mengakui bahwa ajaran Yesus itu ajaib. Anak-anak, dan namanya juga bukan hanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Anak-anak, Allah yang perkasa artinya Allah itu kuat. Dan Allah yang jelas, yang disembah oleh Bapak Abraham yang sering kita nyanyikan itu loh. Bapak Abraham mempunyai ya itu banyak sekali anaknya. Siapa? Ishak. Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Itulah Allah yang perkasa yang mau datang ke dunia, ya menjelma menjadi manusia, mati, dikubur 3 hari, mengalahkan maut, dan bangkit pada hari ketiga di dunia 40 hari lalu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Allah yang perkasa, kuat, jelas ya. Allah yang harus kita sembah. Maka kita sebagai anak-anak sekolah minggu tidak boleh lepas dari Allah yang perkasa, Allah yang kuat itu. Supaya apa? Kita mendapat aliran kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita juga menjadi kuat. Kalau kita lepas nanti kita tidak akan mendapat aliran air hidup. Bisa-bisa kita rapuh, bisa-bisa kita lemah, bisa-bisa bahkan jauh dari Tuhan. Sayang, maka kita harus kuat. Kita tidak boleh lepas dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Allah yang perkasa dan Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Anak-anak putra yang diberikan untuk kita namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Lagi apa anak-anak yang dikatakan Bapa yang kekal.
Artinya Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, dijadikan oleh Dia. Dia adalah sumber hidup manusia yang berdosa. Dia lahir ke dunia, sumber hidup manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Sang sumber hidup itu, anak-anak. Nah, Natal saat ini nanti kita akan rayakan di minggu-minggu akhir ini, anak-anak. Natal itu merupakan sumber kehidupan kita orang percaya. Yesus datang ke dunia mewartakan hidup yang kekal bagi manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dulu berdosa sebelum percaya. Ada sekat, ada pemisah antara kita anak-anak dan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berhubungan langsung, menyembah langsung, minta langsung kepada Allah. Karena apa? Karena dosa. Tetapi anak-anak, setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, ya, sampai mati di kayu salib, sekat tadi dipisahkan, terbelah jadi dua, sehingga kita sudah tidak ada pemisah lagi, karena Tuhan datang ke dunia mendamaikan orang berdosa dan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Kudus, yang disebut Raja Damai. Nah, anak-anakku semua, nubuat Nabi Yesaya sudah digenapi. Seorang putera telah lahir ke dunia, memberikan damai sejahtera dan memberikan pengharapan surgawi, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal artinya abadi, artinya selama-lamanya. Kalau di dunia hidup hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Tetapi kehidupan kekal selama-lamanya. Maka pada akhir-akhir bulan Desember ini, minggu-minggu ini, seluruh umat di dunia menyambut Natal dengan gembira, penuh pengharapan dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah anak-anak-Mu dengar pada saat ini mengingatkan anak-anak-Mu semua untuk lebih dekat kepada Engkau, mensyukuri akan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia, yang untuk menyelamatkan kami semua manusia yang berdosa. Ajar kami terus berharap hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya juru selamat kami. Berkati anak-anak-Mu semua, beri hikmat bijaksana untuk bertanggung jawab di dalam belajar, bertanggung jawab dalam bekerja di rumah maupun online. Tuhan tatap muka secara langsung. Tuhan memberi kedisiplinan, tanggung jawab. Berkati orang tuanya dalam bekerja, berusaha cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Yang mempunyai beban, Tuhan beri jalan keluar. Permasalahan, Tuhan beri solusi yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Semuanya ini kami minta hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.